Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan qiraah kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Wasalna fi man tasabbaha ya. Safhah kam? Mazala fi safhah al-awwal. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berarti sampai yuhsyarul mar'u man ahabba ya. Ma'aman ahabba. Ya, berarti sekarang mulai masuk ke ini ya, ke syarah mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mau baca dulu yang pekan lalu. Enggak harus semua ya, tapi yang belum, yang pekan lalu enggak baca dianjurkan untuk baca. Yang sudah baca gantian. Boleh dari ini, dari hadis idza mata ibnu Adam, silakan dari situ enggak apa-apa. Baris keberapa? Soalnya di saya beda nih PDF-nya. Ada ketemu? Belum? Idza mata ibnu Adam ya. Min salas dari situ. At-tashabbuha li afuza bi suhbati iyahum. Bi suhbati
waroda fil khabari. Ya, seperti itu silakan. Ada ketemu? Udah ketemu semua? Siapa yang coba baca? Wa aradtul gausa. Coba langsung diterjemahkan. Wa aradtul gausa. Jadi maksudnya kalau diminta baca ya baca plus nerjemahin. Coba dikit-dikit aja sebaris juga nggak apa-apa. Wa aradtul gausa. Atau misalkan diulang dari awal tadi. Dari hadis coba silakan. Ya. Wa ana dan aku wa in kuntu lastu aku bukanlah orang yang ahli ya. Orang yang ahli li hadza sya'ni terhadap posisi atau kedudukan ini gitu. At-tashabbuha. Ya. Ya rijal itu kan para laki-laki, maksud laki-laki di sini para ulama ya. Ya. Li afuza agar aku mendapatkan ya. Suhbah mengikuti kepada mereka ya. Ya, kepada para ulama tadi. Waroda fil khabari. Yang ya waroda itu yang tertutur, yang disebutkan yang mereka. Biar termasuk bagian dari golongan mereka. Silakan selanjutnya. Waradtul gausa. Silakan. Siapa tadi yang baca? Waradtul gausa. Liuhsyara ma'ahum li hadisil Bukhari
yuhsyaru yuhsyarul mar'u mar'u ma'a man ahabba. Ya, sampai situ. Sampai situ. Coba diterjemahkan. Hafwatin. Coba yang tadi terjemahkan dulu. Waradtul gausa. Masih ingat? Sudah diterjemahin pekan lalu kalau nggak. Waradtu apa waradtu? Oh, aroda yuridu apa? Madza turid gitu. Menginginkan ya, ingin. Waradtu dan aku ingin al-gausa. Mana gaus? Ada dalam apa? Hah? Gaus bil gausa bil ghain wa aradtul gausa. Ada dalam syair Imam Syafi'i kalau salah. Yagusul bahra man talabal ali. Tarumul uzza summa tanamu laylan. Yagusul bahra man talabal ali. Ghasa yagusu gausan. Gaus itu menyelam. Dan aku ingin menyelam fi mahabbatihim, di dalam cinta mereka, cinta para ulama maksudnya. Ingin menyelami ya. Fi mahabbatihim, di dalam cinta mereka para ulama, li uhsyara ma'hum. Li di situ lamnya li ta'lil ya. Lam li ta'lil itu biasanya itu menjelaskan apa? Menjelaskan tujuan. Misalkan apa? Tujuannya kan uhsyara. Sedangkan perbuatan yang dilakukannya adalah menyelami ya di dalam cinta para ulama. Untuk apa? Li uhsyara ma'hum, untuk ya agar uhsyara itu dikumpulkan, mahsyar, padang mahsyar ya. Uhsyara dikumpulkan, dari hasyara yahsyuru, tetapi ini bentuknya dia majhul ya, jadinya uhsyara. Jadi di apa, nerjemahinnya bukan berkumpul tapi dikumpulkan, ma'ahum, bersama mereka para ulama. Li hadisil Bukhari, karena ya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Yuhsyaru dikumpulkan, al mar'u seseorang, ma'a bersama, man orang, ahabba yang ia cintai. Makanya hati-hati ya, jangan salah ngefans ya. Hati-hati. Jangan salah mengidolakan. Jelasnya ada hadis sahihnya. Siapa yang diidolakan, siap-siap dikumpulkan bersama yang diidolakan. Ini PR besar buat kita ya, dan buat keluarga yang di rumah, bahkan buat seorang pendidik juga ya, anak-anak didiknya di sekolah, bahkan sampai di pesantren ya. Mungkin zaman kita dengan zaman sekarang nggak sama gitu. Kalau zaman kita dulu apa sih tontonan gitu ya, nggak banyak yang aneh-aneh tontonannya. Kalau sekarang kan masalah ya, ada anak-anak itu udah mengidolakan sesuatu hal bahkan yang tidak layak ya. Kayak yang tahun-tahun ini menjamur itu banyak kan, anak-anak muda itu mengidolakan apa tuh, artis-artis Korea ya. Bukan rasis ini mah itu kan, cuman saya kadang suka mikir, sampai anak pesantren pun, sampai anak-anak santri pun itu kan, baik itu yang santri ikhwan ataupun santri banat gitu. Kadang kalau kita nggak perhatian ya kecolongan
banyak mereka juga yang ngefans mengidolakan artis-artis Korea itu kan. Kadang kita suka heran sebetulnya apa sih yang diidolakannya. Normalnya kan orang itu mengidolakan seseorang itu kan ada sesuatu yang hebat. Coba kira-kira kalau mengidolakan artis-artis yang cuman joget-joget doang, itu hebatnya apa itu? Maksudnya ya tidak ada dampak positifnya gak yang bisa diikutin gitu. Minimal ya yang namanya mengidolakan gitu kan ada sesuatu yang bisa diikutin dan itu bermanfaat. Masih mending mengidolakan para ilmuwan gitu kan. Wajar diidolakan, kenapa? Dia penemu gitu kan. Seorang ilmuwan, orang pintar, cerdas, walaupun bukan ahli agama itu ya, masih mending itu diidolakan. Walaupun dia kafir gitu ya, penemu-penemu itu kan, para ilmuwan, walaupun kafir, masih mending itu diidolakan karena memang ada ilmu yang ia dapati. Gitu. Jadi ada sisi hal positif yang ya layak gitu, layak dia idolakan. Tapi kan zaman sekarang nggak seperti itu. Kadang yang diidolakan, apanya yang diidolakan? Nah, yang sebetulnya yang jadi bahayanya itu khawatir, ya kita khawatir, ya. Termasuk ke dalam tadi ini hadis dari Rasulullah SAW kan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita salah mengidolakan, nanti kita dikumpulin sama mereka. Ya, kalau mereka ahli neraka, repot gitu kan. Gara-gara mengidolakan mereka. Makanya di sini penulis pun seperti itu, ya. Betul-betul sangat tawadhu beliau ya penulis ini. Jadi beliau nggak mencap dirinya soleh, tetapi beliau mengatakan apa? Ya, saya mah cuman berusaha ngikutin, berusaha istilahnya apa? Mirip-miripin gitu ya. Berusaha tasabuh. Tapi ya tasabuhnya dengan apa? Tasabuhnya bil ulama. Padahal beliau ini ulama loh gitu kan. Beliau ini ulama. Tapi beliau mengatakan saya berusaha tasabuh dengan para orang-orang soleh. Kenapa? Ya supaya apa? Karena Rasulullah ngabarin bahwa orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kemudian man tasabbaha qaumin fahuwa minhum kan. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka mereka bagian darinya. Ia bagian dari mereka. Berarti kalau tasabuhnya dengan ulama ya mudah-mudahan aja gitu kan diakuin bagian dari orang-orang soleh para ulama gitu. Nah kalau tasabuhnya bil kufar, tasabuhnya dengan mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi itu maksiat, khawatir kan kita fahuwa minhum, nanti kita bagian dari mereka. Makanya kita nggak bisa nutup mata terhadap ya, keluarga kita yang di rumah, anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita itu salah mengidolakan. Naudzubillah ya, jangan sampai dia Nabi Muhammad nggak tahu, nggak kenal gitu ya, nggak kenal namanya, nggak kenal silsilahnya, nggak kenal sirohnya, nggak kenal kehebatannya. Tapi mereka ternyata lebih kenal tadi ya, para artis-artis ya, Kurawiyin ya, Kurawiyin, Korea itu udah, kalau bahasa Arabnya Korea itu kampungan, kampungan Korea ya. Ahlul Qura kan, kampung ya. Tapi memang ya kita tidak bisa menampik bahwa ya godaan zaman sekarang memang lebih dahsyat ya daripada zaman kita dulu gitu kan. Bukan zaman kita ya, saya nggak sejaman dengan bapak-bapak. Tapi intinya memang zaman saya pun gitu ya nggak sedahsyat sekarang gitu ya godaan-godaannya. Makanya saya sampai sekarang istri juga minta pengen ada TV buat ya seminggu sekali buatnya ada biar ada refreshing, nggak bosan. Saya sampai sekarang belum beliin ya. Anak-anak saya nggak di rumah, nggak ada TV karena saya khawatir belum bisa ngontrol itu kan.
Mungkin kalau mau nonton saya paling kasih laptop aja. Kalau laptop kan terbatas, ya terbatas, masih kekontrol lah, ya. Jadi dia cuma bisa nonton yang ada emang di situ. WiFi saya sengaja nggak pasang gitu kan, biar nggak asal buka YouTube juga gitu. Nah, gitu. Karena ya dahsyatnya tontonan sekarang gitu. Kalau kita nggak pintar-pintar mengawasi, ya tadi ya, apalagi kita jarang menceritakan, ngenalin Rasulullah ke anak-anak kita. Mereka lebih kenal orang kafir duluan, ya, lebih kenal yang istilahnya itu ya tadi para artis-artis itu daripada nabinya sendiri, daripada rasulnya sendiri. Makanya memang perjuangan saat ini memang lebih dahsyat ya untuk kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai kalah kita dengan televisi, dengan sosmed ya, untuk mengenalkan anak-anak kita ya siapa yang harus sepantasnya kita kenalkan kepada mereka ya Rasulullah. Karena beberapa anak-anak yang mereka dalam artian semangat menjadi seorang ahli Quran, semangat mereka menghafal hadis-hadis Nabi, itu rata-rata memang dari awal si anak itu sudah diarahkan untuk mengidolakan orang-orang hebat, orang-orang soleh. Seperti misalkan dulu tuh siapa yang hafid cilik itu, si Musa ya. Kenapa dia bisa senang menghafal Al-Quran itu? Karena memang dari awal sudah ditanamkan dengan figur Imam Syafi'i gitu, yang usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, anak itu ketika oleh orang tuanya dari awal udah dikenalkan dengan figur yang hebat, orang soleh gitu kan, ya arahnya nanti dia ke sana. Nah kalau kita telat mengenalkan itu, apalagi nggak pernah ngenalin orang-orang soleh terhadap anak kita, ya nanti kita kecolongan. Karena tanpa diajarin sesuatu yang nggak benar, itu sekarang itu yang nggak benar itu jadi datang sendiri. Gitu. Ya, belum dari televisi, belum dari HP, tapi zaman sekarang anak kecil itu udah pasti megang HP gitu ya. Kadang bayi aja udah kenal sekarang. Anak yang belum bisa jalan aja sekarang udah tahu HP kan, udah tahu Android ya. Kenapa bisa begitu ya? Emaknya yang kenalin gitu kan. Anaknya rewel gitu kan, dikasih ini dikasih itu, kasih HP diam gitu kan. Akhirnya jadi senjata, padahal itu nanti suatu saat jadi bumerang juga. Ya. Itu. Memang dahsyat ya zaman ini, godaan dan cobaan ya untuk kita. Kemudian apa tadi, wayan bagi ya liman waqafa ala hafwatin an yuslihaha ba'da ta'ammuli. Wayan bagi itu artinya dan apa? Kalau seyogianya, sepantasnya yang bagi itu. Dan sepantasnya ya, dan semestinya liman waqafa, li bagi, man siapa. Waqafa itu asal arti dasarnya, waqafa itu kan terdiam, berdiri atau berhenti. Waqafa itu waqaf itu berhenti kan, tempat berhenti. Atau mawaqif atau mauqif. Mauqif itu disebut apa? Mauqif itu kadang disebut terminal. Mauqifus sayyarat, halte, tempat berhenti bis ya. Mawaqif itu tempat berhenti. Maksudnya berhenti di sini, orang yang berhenti ketika baca kitab ini berhentinya gara-gara apa? Gara-gara menemukan ada kekeliruan atau ada kekurangan. Al-hafwatin ya. Jadi semestinya atau ya mesti ya wajib gitu kan, siapa saja ya, yang mendapati dalam kitab ini kekeliruan wajib apa? An yuslihaha, wajib untuk membetulkan. Aslaha yuslihu ya, mengislahkan itu kan ya membetulkan, mengislahkan, dijadikan maslahat gitu.
Ayyuslihaha aslah, dari kalimat aslaha yuslihu, ya, aslaha yuslihu, mengislahkan. Kalau saluha artinya apa? Saluha itu bisa diartikan cocok gitu kan, pas, saluh. Bisa juga saluha itu disebut perjanjian. Ada sulhul hudaibiyah kan. Sulhul hudaibiyah. Kenapa disebut diartikan perjanjian? Karena di situ perjanjian, di situ ada sebuah perjanjian, sebuah akad yang apa? Mencocokkan antara kedua pihak gitu. Kalau islah membuat cocok, yang tadinya bertentangan, berantem, dibuat cocok jadi adem gitu. Islah, maslahah, nah, itu semua asal katanya dari saluha, ya, maslahah, maslahat. Jadi serapan bahasa kita kan, maslahat. Udah maslahat belum gitu. Ya, maslahat itu udah pas, cocok, sesuai gitu kan. Tidak bikin berantem gitu, maslahat. Ya. Ayyusliha, ini dibacanya jadi yusliha karena ada an. Asal katanya kan aslaha yuslihu. Nah, ini karena ada an itu termasuk dari adawatun nawasib, ya. Termasuk dari huruf-huruf yang dia menasabkan. Ayyusliha dibacanya. Agar ia membetulkan, ha kembali ke kitab ini, ya, ke takidat ini. Ba'da ta'ammul, tapi di sini ditegaskan, ya, membetulkannya harus betul-betul ba'da ta'ammul. Setelah betul-betul, ya, dipikirkan gitu. Ta'ammul itu dipikirkan, diperhatikan gitu. Jadi enggak asal ngebetulin gitu. Jadi kalau menemukan sesuatu yang kurang pas, keliru, ya, hendaklah dibetulkan, tapi dibetulkannya betul setelah apa? Setelah betul-betul ta'ammul. Jadi harus betul-betul diteliti dulu, enggak sembarangan ngerubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullaha ta'ala an yubaddila halana ila ahsanil ahwal. Ya. Nas'alu dari kalimat sa'ala yas'alu, memohon, meminta, ya. Sa'ala yas'alu, kalau yas'alu dia memohon. Kalau ini pakai nun berarti nahnu. Nahnu nas'alu, kami meminta, memohon. Allah kepada Allah. Ya, nas'alullaha, enggak boleh baca nas'alullahu. Kenapa dibaca ha? Karena dia maf'ul bih. Nas'alullah, ya, maf'ul bih itu objek yang diminta. Tujuan yang diminta. Objek maf'ul bih itu. Nas'alullaha, kami memohon kepada Allah. Itu sebutnya maf'ul bih. Maf'ul bih itu bagian dari asmaul mansubat, ya, isim-isim yang dinasobkan. Maf'ul bih. Kalau nanti dibacanya hu, nanti dia jadi fa'il, tapi nggak nyambung kalau jadikan fa'il. Ya. Ini jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah mansub. Nas'alullaha, kami memohon Allah kepada Allah Ta'ala. An yubaddila, ada an lagi. Kalau ada an berarti fi'il mudhari'nya harus fathah. Yubaddila. Baddala, asal kata dari baddala yubaddilu. Badal, tabdil. Ya. Badal itu kan pengganti. Kalau wazannya masuk ke fa'ala yufa'ilu, baddala yubaddilu tabdilan, artinya menggantikan, merubah. Ya. Mengganti itu kan ngerubah kan? An yubaddila, agar mengganti, ya, atau merubah
Merubah apa? Halana, keadaan kami, hal itu, kondisi kami, ila ahsanil ahwal, ila ke, ya, kan merubah keadaan kami, berarti kan merubah keadaan ke keadaan apa? Nah, ila ahsanil ahwal, keadaan yang lebih baik, lebih bagus, lebih ahsan. Ila ahsani, ada ila itu harful jar, ya. Berarti bacanya ila ahsani, bukan ila ahsana. Ila ahsanil ahwali, dibaca ahwali, ujungnya kasroh karena mudhof ilaih. Kalau ahsani, ya, ni nya itu kasroh dia karena ada ila. Kalau ahwali, li nya kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih, ya, diidofatkan atau disandarkan ahsani ke lafaz ahwal. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu kondisi, ahwal itu berarti kondisi-kondisi, jamaknya. Wa an yaj'alana, ini ada an lagi, berarti bacanya yaj'ala. Asalnya kan ja'ala yaj'alu, ada annya, an yaj'ala. Dan menjadikan kami, ya, menjadikan kami, mimman. Nah, mimman itu asalnya min man, asalnya gitu, min man, tapi ditulisnya disambung, digunakan, diidghamkan jadi mimman. Karena kan kalau kita baca sama aja kan, kalau ditulisnya terpisah min man, ya, sama, ya, min man dengan mimman dibacanya sama-sama saja, tapi ini disingkat, ya, jadi digabungkan mimman, min man asalnya, min dari man orang, menjadikan kami bagian dari orang. Tas'a, apa arti tas'a? Sa'a, yas'a, sa'i. Apa arti sa'i? Sa'i itu berjalan, ya. Tas'a, berjalan, ilaihi, kepada orang tersebut. Siapa yang berjalan? An-nasu, manusia. Jadi maksudnya, ya, memohon kepada Allah agar menjadikan kami, ya, termasuk atau bagian dari orang seperti apa? Orang yang manusia itu berjalan kepadanya. Maksud berjalan kepadanya itu agar menjadikan kami ini sebagai orang yang masyarakat itu mendatanginya, itu berjalan kepadanya, maksudnya mendatanginya. Mendatangin untuk apa? Nah, dijelaskan di sini bukan mendatangin untuk nagih hutang, ya. Bi akhdil ilmi. Nah, jadi orang-orang atau masyarakat mendatanginya itu untuk apa? Mendatanginya dalam rangka akhdil ilmi, untuk mengambil ilmu. Pasti masuk mengambil ilmu itu berarti di situ adalah untuk belajar, ya, mengambil ilmu untuk belajar, ya. Bi akhdil ilmi, la li hududid dunya alfaniyati. La itu tidak, ya, bukan untuk apa? Li itu untuk hududid dunya, bukan untuk. Hudud itu jamak dari hadz. Hadzun itu apa? Hadzun itu kedudukan, ya. Hudud itu jamak kedudukan. Jadi, bukan untuk kedudukan dunia yang fana ini. Jadi, ya, mu'allif ini memohon kepada Allah agar menjadikan kami, ya, bagian dari orang yang didatangin orang-orang, gitu,
untuk belajar mengambil ilmu, bukan untuk mencari urusan duniawi, bukan untuk mencari kedudukan duniawi yang fana. Wa an yumatti'ana, matta'a yumatti'u, ada an jadi yumatti'a. Wa an yumatti'ana, dan agar membuat kami senang. Matta'a itu dari kalimat mata. Mata itu apa artinya? Kesenangan, perhiasan ya. Ad-dunya mata'un katanya. Wa khairul mata al-mar'atus shalihah. Masya Allah ya. Perhiasan itu indah ya. Ad-dunya mata ya. Bahwa dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan itu ya wanita solehah ya. Jadi kalau punya perhiasan Pak, pengen punya satu, pengen punya dua? Ayo jujur, kalau punya perhiasan pengen cukup satu, pengen punya dua ya. Kalau satu aja bahagia ya, apalagi itu kan. Insyaallah. Tambah ya. Cukup ya kita mah mudah-mudahan ya minta sama Allah. Cukup kita mah mentauhidkan Allah saja ya. Jangan sampai mentauhidkan istri ya. Matta'a yumatti'u ya, wa an yumatti'ana, dan memohon kepada Allah agar ya membahagiakan kami, maksudnya membahagiakan kami ya, menyenangkan kami. Bin nadhari ya, dengan apa? Dengan melihat nazar itu. Ila wajhihil karim, ila ke wajhihi ya, wajahnya ya. Hi di sini berarti kembali ke Allah. Ila wajhi, ke wajahnya al-karim yang mulia. Fid daril baqiyah, fid daril baqiyah, dar itu tempat, arti dar itu asal katanya dar itu ya rumah, dar tempat tinggal. Fid daril baqiyah, ya di tempat yang abadi, yang kekal, ya di surga. Jelas di surga. Dan dalam surga itu jelas ya nikmatnya kekal, dan siapapun yang masuk ke sana akan kekal. Dan nikmat yang paling besar ya di antara nikmat-nikmat yang kekal di surga itu adalah nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kenikmatan yang paling besar bagi orang-orang yang beriman. Karena belum ada ya yang istilahnya manusia yang dia diberikan nikmat untuk melihat. Karena para nabi pun yang seperti Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, enggak sampai melihat. Ya. Ketika minta pun kan Rabbi arini kan. Perlihatkan gitu kan. Anzur ilaik gitu. Qala lang tarani walakin anzur ilal jabal. Ya. Maka kata Allah, kau tidak akan bisa melihatku. Ya, tetapi lihatlah ke gunung itu gitu. Ternyata baru diperlihatkan tanda-tandanya doang udah pingsan. Ya, udah pingsan ya. Nabi Musa. Ya. Sama Nabi Muhammad pun ketika Isra Mi'raj min wara'i hijab. Jadi enggak melihat langsung. Tapi ya, terhalangi hijab.
Karena an-nadharu ila wajhihil karim, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling besar untuk penduduk atau penghuni surga. Walaupun nanti pembahasannya, ya, kalau dalam bab akidah membahas tentang wajah Allah, yaitu nanti banyak khilafiyah, ya. Banyak khilafiyah. Ya, sebagian, tapi ya yang jelas khilafiyahnya itu kalau di di mayoritas ulama Indonesia, ya, di kalangan ulama itu kalau ngaji kitab tauhid itu biasanya kan dari kitab Tijan, ya. Kemudian nyambungnya secara bab tauhidnya ke Asy'ariyah. Kemudian kalau sekarang itu kan terutama kalau ngaji bab tauhid dari ulama-ulama Saudi, ya, ulama-ulama Saudi yang non Asy'ari, nanti biasanya hilafiyahnya, ya, sebenarnya perbedaannya nggak sampai ke usul, nggak sampai ke pokok, ya, cuman talik urulnya itu di mengartikan tadi, ya, wajah Allah, tangan Allah, ya. Kemudian seperti kalimat sak gitu, ya. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna. Sak itu kan betis, ya. Nah, menerjemahkannya seperti apa, ya? Talik urulnya di situ. Satu golongan, ya, sangat betul-betul lebih hati-hati, maksudnya dalam arti hati-hati sampai dia nggak mau nerjemahin bahwa itu adalah bentuk, gitu kan. Nggak mau nerjemahin wajah Allah itu wajah, karena apa? Karena khawatir ketika menerjemahkan wajah kita ngebayangin wajah, ya, ngebayangin wajah makhluk. Nah, akhirnya ditakwil, gitu kan. Nah, itu di Asy'ariyah mengambil ke arah situ, Kemudian yang satunya lagi dia tidak mau mentakwil, ya. Nggak boleh mentakwil, yang akhirnya tetap diterjemahkan wajah, tetapi ditambahin lagi alladzi yaliqu bijalalihi. Terjemahin wajah, artikan tangan, artikan betis, ya, tapi bila takyif, gitu kan. Nggak boleh dibarengin dengan bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana betisnya, tapi cukup terjemahkan itu tangan Allah yang memang sesuai dengan keagungan Allah, cukup sampai situ. Nggak perlu di istilahnya itu nggak perlu penasaran nih nerka bagaimana bentuk dan lain-lainnya, karena Allah tidak menjelaskan. Nah, di dua pendapat yang secara garis besar ini, ya, dua-duanya, ya, setahu saya insya Allah dua-duanya masih dalam lingkupan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang melenceng itu adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah. Kalau orang-orang Jahmiyah itu mereka sampai mentajsim, ya. Mentajsim itu ya betul-betul, ya, dianggap sama itu kan, berbentuk menyerupai, ya, mujassimah, ya. Itu yang jelas keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Musannif itu apa? Penulis, ya. Penulis kitab disebutnya musannif. Musannif mengatakan rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah mulai pembahasan masuk ke mukadimah kitab Safinahnya. Kalau yang sebelumnya itu baru mukadimah dari Syekh Nawawi. Kalau yang sebelumnya, jadi mukadimah Syekh Nawawi. Nah, kalau yang sekarang udah mulai Syekh Nawawi menjelaskan mukadimah penulis kitab Safinah, ya, yang orang Yaman tadi, Al-Hadrami, ya, Syekh Samir, ya. Syekh Samir. Nah, ini udah mulai masuk pembahasan mensyarahkan mukadimahnya
kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahu ismun min asma'iz dzatil a'la al-mausufi bi kamalil af'al au bi iradati dzalik u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Ini langsung beliau sarahkan ke lafaz Allah. Kenapa kalimat bismi enggak disarahkan? Karena memang ya pembahasan kalimat bismi simple gitu ya. Simple kalau dibikin simple ya. Tapi bisa rumit kalau dibikin rumit ya. Bismi itu ya. Ya kalau dibikin rumit itu nanti pembahasannya kalau nerangin membahas bismi dari sisi nahu berbeda, dari sisi sorof berbeda, nanti dari sisi ngebahas hadis berbeda, ya, fikih berbeda. Dan biasanya ulama-ulama itu ketika mereka mengawali kitabnya di muqaddimah, ulama-ulama dulu ya, itu mereka banyak sekali ngebahas bismillah dulu. Ulama-ulama dulu itu ketika mereka mengarang sebuah kitab. Dan mereka membahas bismillahnya itu sesuai alur ilmu atau fan ya, alur ilmu yang akan dibahas di kitab itu. Kalau kitab itu mau adalah kitab fikih, nanti dibahasnya di bab fikihnya. Kalau kitab itu adalah bab nahu, nanti dibahasnya adalah dari bab nahunya. Nah, kalau dalam beberapa kitab nahu itu nanti dibahasnya di sisi nahunya. Kayak bismillah itu bisa dibaca berapa kemungkinan, beberapa versi dari sisi ilmu nahu ya, bukan dari sisi bukan dari sisi qiraah. Dari sisi ilmu nahu. Jadi bisa bismillahirrahmanirrahim kan umumnya gitu. Bisa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibulak-balik ya ar-rahmanarrahimu ya. Itu nanti pembahasannya ada dalam nahu ya, dalam nahu. Dalam beberapa kitab nahu dan sorof itu ada pembahasan bismillah dipretelin dari sisi nahu. Ya. Tapi di sini nggak dibahas karena memang ini kitab bukan kitab nahu. Tapi nanti pembahasannya di sini akan dibahas dari sisi sedikit dari sisi ada sisi usuluddin atau akidahnya, kemudian nanti ada sedikit pembahasan dari sisi perkataan atau pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab, ulama-ulama fikih. Kenapa itu yang dibahas, yang dimunculkan? Karena memang kitab Safinah itu nanti ngebahasnya lebih ke usuluddin dan fikih, gitu kan. Nggak ngebahas ilmu nahwu sorof. Makanya di sini pun ya dibahas dari sisi tauhid. Ya. Allahu, lafaz Allah dalam kalimat bismillah. Ya. Allah itu, lafaz Allah itu adalah ismun min asma'iz dzati. Nah, ismun di sini bukan isim ya, bukan kalimah isim. Jangan diterjemahin kalimah isim karena bukan lagi ngebahas nahwu ya. Jadi penting kita fokus, kita lagi ngomongin apa dulu gitu ya. Nah, kalau bacanya di kitab nahu biasanya kalau Allahu misalkan lafaz Allah ismun adalah kalimah isim, iya ya. Tapi ini mah bukan bahas nahu ya. Di sini lebih ke akidah ya. Jadi lafaz Allah itu adalah ismun min asma'iz dzatil a'la. Adalah salah satu nama dari nama-nama zat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, al-a'la. Al-mausufi yang disifati mausuf itu bikamalil af'ali dengan perbuatan yang sempurna. Dengan perbuatan yang sempurna. Au bi iradati dzalik, atau disifati dengan kehendaknya terhadap perbuatan yang sempurna itu. Ini penulis enggak panjang lebar ya. Tapi sebetulnya kalimat yang simple ini gitu ya. Ya ini sudah menjelaskan bagaimana kita mengimani asma dan sifat Allah.
Walaupun kadang orang itu kan sudah mempermasalahkan itu kan, ketika misalkan yang biasa ngaji kitab Tijan, biasa ngaji kitab Safinah gitu ya. Kemudian mereka dengar gitu kan, ada pembahasan akidah dengan cara dibagi gitu kan, kaidahnya dibagi 3. Ada misalkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, mereka udah kaget. Wah, ini berbeda dengan akidah Asy'ari gitu kan. Padahal mah gitu kan, itu mah isinya sama-sama aja. Cuman ya di kitab kayak kitab Safinah ya, cara penyampaiannya enggak menggunakan kaidah 3 tadi itu ya. Itu kan kaidah seperti itu, istilahnya setiap ulama punya kebebasan ya, karena itu adalah thariqah penyampaian. Yang penting mah yang enggak dirubah itu isinya gitu kan. Kalau thariqah penyampaian itu kan masing-masing ulama berbeda. Ya. Dan mereka berijtihad menggunakan cara penyampaian yang lebih sesuai menurut mereka ya, kepada masyarakat mereka, yaitu hasil ijtihad mereka. Dan mereka lakukan itu ya bisa jadi menyesuaikan kondisi masyarakat. Menurut beliau ya, kepada masyarakat mereka, kepada masyarakat beliau saat itu mungkin dengan cara yang beliau ambil itu adalah cara terbaik gitu kan, cara yang mudah dipahami. Ya, kayak di sini ini sebetulnya ya, kalau mau disambung-sambungin sama, ini membahas bagian asma dan sifat Allah, asma wa sifat. Ya, cuman tidak dirumuskan itu kan, bahwa tauhid kebagi 3 ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi sama ya. Contohnya di sini di antara salah satu bagaimana kita mengimani asma dan sifat Allah. Ya, di sini singkat ya disebutkan. Di antaranya adalah di sini disebutkan bahwa Allah itu adalah nama di antara nama-nama Allah ya, di antara Asmaul Husna itu. Jadi Allah itu adalah salah satu nama di antara nama-nama zat Allah yang paling tinggi yang disifati. Nah, berarti nama di sini juga nama sekaligus sifat Allah juga itu kan. Yang disifati oleh apa? Bikamalil af'al. Yang disifati dengan perbuatan-perbuatan yang sempurna, atau disifati oleh kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan yang sempurna itu. Ya, contoh kayak gini, di antara nama-nama dan sifat Allah misalkan apa? Al-Alim. Ya. Al-Alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Nah, ketika kita mengimani salah satu nama dan sifat Allah itu adalah Al-Alim, Maha mengetahui, maka kita harus imani bahwa Al-Alim atau mengetahuinya Allah itu adalah mengetahui yang sempurna di atas segalanya, dan tidak bisa disamakan dengan tahu atau mengetahuinya selain Allah. Seperti kita makhluknya, kita sah gak disifati tahu, ilm? Sah-sah saja itu kan. Karena manusia juga ada yang jahil, ada yang alim gitu kan, ya. Ada yang jahil, ada yang nggak tahu, ada yang belum tahu, yang nggak tahu, ada yang sudah tahu. Tetapi apakah taunya kita sebagai makhluk dengan Allah itu sama? Jelas beda. Inilah yang membedakannya. Makanya bikamalil af'al itu kan. Bikamalil af'al itu ya tadi, ketika Allah disifati yang Maha mengetahui, maka Maha mengetahuinya Allah itu sempurna. Tidak seperti mengetahuinya makhluk yang apa? Yang tidak sempurna, terbatas. Coba sehebat-hebatnya manusia, mau profesor atau apapun itu gitu kan, pasti dia ya ada sesuatu hal yang tidak tahu. Nggak mungkin tahu segalanya, mustahil. Pasti ada yang nggak tahu. Ya, contohnya apa? Ya, dia nggak bakalan tahu di sejam kemudian bakal terjadi apa gitu kan. Nggak tahu kan. Ya. Sejam kemudian atau bahkan mungkin 5 menit kemudian bakal terjadi apa. Ya, nggak usah jauh-jauh bakal terjadi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga dia nggak bisa tahu. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, apa yang akan terjadi untuk dirinya nggak tahu. Tetapi Maha mengetahuinya Allah kan. Allah Maha mengetahui ya dengan sempurna. Ya. Mengetahui yang telah terjadi, yang sedang, bahkan yang akan terjadi. Bahkan Allah Maha mengetahui yang bakal terjadi dan yang nggak bakal terjadi. Gitu. Kalau kita kan tahu sesuatu yang sudah terjadi.
Tapi Allah itu Maha mengetahui yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi Allah tahu. Ya. Yang akan dan tidak akan terjadi Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Kita misalkan lagi ikhtiar apa itu kan, lagi sakit kita minum obat. Tahu nggak bahwa setelah minum obat itu pasti bakal sembuh? Kan nggak tahu. Kadang mah kita pusing juga minum Panadol, ya terkadang mah sekali minum langsung turun gitu kan demamnya langsung enakan. Terkadang mah kan nggak, sekali minum nggak cukup. Ya, kita nggak bisa nentuin, nggak tahu sekali minum obat itu apakah langsung sembuh atau tidak. Tapi Allah Maha tahu. Ketika kita minum obat itu sekali itu ya, Allah Maha tahu apakah itu bakal langsung sembuh ataupun tidak langsung sembuh. Gitu. Ya itu Maha mengetahuinya Allah. Ya. Nah kemudian di sini ya au bi iradati zalik atau disifati dengan kehendak Allah terhadap af'al tersebut, terhadap perbuatan itu. Jadi kehendak Allah terhadap perbuatannya dan terhadap segala hal yang akan terjadi itu adalah kehendak yang sempurna, absolut kehendaknya. Maksudnya sempurna di situ adalah ya kehendak yang sempurna di situ maksudnya adalah bahwa ketika Allah sudah berkehendak melakukan apapun itu, maka apa? Tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Karena kehendak Allah nggak bisa ditawar-tawar kalau udah berkehendak. Ya. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Kalau Allah memang udah menghendakinya tersesat itu orang. Mau ada 1000 ulama yang berusaha memahamkan orang itu kan. Berusaha mensolehkan orang itu, tapi ketika Allah kehendaknya yudillu, Allah berkehendak untuk menyesatkan orang tersebut, sesat itu orang. Begitupun wa yahdi may yasha, ya. Allah berkehendak hidayah terhadap seorang hambanya, ya. Walaupun ada 1000 orang berusaha untuk menghalangi orang tersebut dari mencari ilmu, dihalangi untuk mendatangi istilahnya ustadz, dihalangi untuk pergi ke masjid gitu kan, untuk mencari hidayah, tapi ketika Allah kehendaki bahwa orang itu akan diberikan hidayah, sampai hidayahnya. Ya. Seperti halnya dalam doa apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sering kita baca ya pada salat. La mani'a lima a'taita. Tidak ada ya satupun yang apa? Mani'a itu yang mencegah. La mani'a. Itu kan dalam doa itu mencegah di situ umum. Jadi yaitu menggunakan kalimat nakirah. La mani'a. Berarti kalau umum itu betul-betul enggak ada satupun ya yang mampu mencegah. Di situ maksudnya tidak satupun, di situ maksudnya makhluk ya. Jadi enggak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencegah. Ya, yang bisa menghalangin. Menghalangin siapa? Lima a'taita. Ya, apa yang engkau beri. Ya. Ketika Allah mengaruniakan sesuatu kepada siapapun, maka tidak akan ada satupun makhluknya yang mampu menghalangi karunia tersebut. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satupun mu'tiya yang mampu memberi, ya, mampu mengkaruniakan sesuatu lima mana'ta terhadap apa yang engkau cegah. Ya kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Nah, itu doa yang sering kita baca pada sholat itu betul-betul sebetulnya mengajarkan kita kalau kita tadaburin terus, dibaca terus, itu mengingatkan kita akan perlunya ya kita menguatkan tauhid kita kepada Allah, dan kita harus betul-betul menguatkan tawakal kita kepada Allah, dan bagian dari tawakal itu adalah terserah Allah. Tawakal itu terserah Allah, bukan terserah ente gitu. Bukan terserah kita gitu. Terserah Allah. Kita ikhtiar doa yang maksimal, udah kumaha Allah gitu. Kadang mah kita kan merasa udah ikhtiarnya udah besar gitu kan, ikhtiarnya udah wah, doanya udah mantap, ibadahnya udah mantap gitu kan. Merasa kumaha kita gitu kan. Merasa bahwa hasilnya itu kita yang nentuin, padahal tidak. Allah yang nentuin. Ya.
Kayak ya 2 hari yang lalu saya baca status itu. Saya jadi ingat dulu pas usia masih di bawah 25 ya. Dulu saya punya cita-cita pengen kuliah ke Madinah. Saya sampai 4 kali atau 3 kali muqabalah. Ya kagak tembus-tembus. Ya, dia di tes mah lancar ya. Tes tulis lulus berapa kali itu ya ke Madinah. Pas muqabalah juga ditanya gitu-gitu doang gitu, maksudnya nggak ditanya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi sampai lewat usia 25 ya kagak ada panggilan-panggilan gitu kan buat kuliah di sana. Sampai saya muqabalah langsung ke sana udah pernah sekali gitu kan. Sampai teman saya bilang waktu ya ada teman yang nganterin saya ke sana itu pas muqabalah di Madinah gitu. Antum kalau muqabalah di sini insyaallah 90% katanya. Diterima gitu. Ya, tapi ternyata ya enggak juga gitu kan. Nah 2 hari yang lalu itu ada teman saya pasang status ya, berkaitan dengan penerimaan ini ya Madinah. Jadi ternyata teman saya ini lebih dahsyat juga itu. Dia nggak cuma muqabalah doang. Jadi pas muqabalah dia dapat rekomendasi nggak tanggung-tanggung rekomendasinya dari Syekh Al-Huzaifi. Huzaifi imam kabir, imam tertua Masjid Nabawi. Beliau dapat rekomendasi langsung dari beliau, dari Syekh Al-Huzaifi. Dan rektor UIM-nya itu ditelepon langsung. Syekh Abid Al-Abbad itu kan, itu langsung ditelepon sama Syekh Al-Huzaifi. Bahkan si rektor UIM-nya itu udah langsung ngomong, antum diterima gitu. Tapi kata si yang masang status itu kan, ternyata sampai usia saya udah lewat 25 belum ada panggilan juga. Ya itulah rezeki takdir, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kurang ya kalau dari segi ikhtiar coba kurang apa itu rekomendasi kuat banget kan. Kalau menurut saya itu kuat banget rekomendasi dari Imam Masjid Nabawi itu kan. Nggak ada yang nggak kenal Syekh Al-Huzaifi di Madinah itu kan. Bahkan rektornya langsung ditelepon gitu. Tapi qadarullah ya tadi ya. La mu'tiya lima manata, ya Allah nggak berkehendak, itu bukan rezekinya ya nggak berangkat. Ya, berbalik seperti pas saya dulu muqabalah di Gontor ya dulu 2009. Saya pernah muqabalah di Gontor. Itu saya ketemu kenalan gitu. Orang Salatiga. Masalah orang Salatiga. Saya ngobrol terus sama anak itu. Saya berangkat waktu itu ke sana itu dengan teman-teman seangkatan dari Libya. Itu teman-teman saya yang berangkat sama saya itu semuanya hafiz Quran. Ya, ada 2 teman saya itu, itu hafalannya bagus. Nah, saya di sana dapat kenalan orang Salatiga itu. Dia anak STM. Bukan enggak pesantren. Wah, aneh mas katanya. Sebetulnya karena emang ya punya cita-cita aja pengen ke sana walaupun kemampuan saya enggak pesantren gitu. STM ya. Ya keahlian saya di mesin gitu. Tapi dia punya modalnya itu hafalannya juga nggak banyak, 3 juz. Jadi hafalan itu dia punya modal hafalan 3 juz, nggak bisa bahasa Arab karena emang nggak mondok, ya. Bukan lulusan aliyah juga. Ternyata pas tahun depan itu Ramadan keluar pengumuman, dia yang telepon saya keluar gitu. Nama saya keluar, masalah. Kayak gitu rezeki itu. Ya. Saya dan teman-teman saya di Libya nggak ada satupun yang diterima. Sampai sekarang pun. Bahkan ada salah satu teman saya yang dia di Libya-nya itu sampai lulusan terbaik. Salah satu teman saya, Saad Nur Fajri namanya. Beliau lulusan terbaik Libya itu. Beliau termasuk yang waktu itu ikut muqabalah di Gontor. Sama ya, nggak ada rezeki ke sana. Ya tapi rezekinya ternyata S2-nya. Ya, teman saya itu yang Sanur Fajri itu, dia sampai masukin, kalau nggak salah sampai masukin aplikasi ya, pelamaran S2 ke Turki
sama ke 3 universitas Saudi gitu. Semuanya lolos, Pak. Ya, sampai-sampai dia bingung gitu. Saya mau ngambil yang mana gitu kan S2. Padahal dia ngambil di KSU kalau nggak salah, apakah udah setahun, udah mau 2 tahun di Riyadh ya, kalau nggak salah di Riyadh. Ya, udah berangkat. Nah gitu. Ya itulah rezeki gitu ya. Kadang sehebat apapun ikhtiar kita, ya tetap ujung-ujungnya yang namanya tawakal itu ya terserah Allah gitu. Bukan terserah kita. Gitu. Tetapi tadi ya ketika memang Allah sudah takdirkan kita dan bagian rezeki kita di sana, ya, Allah akan mudahkan itu. Ya ini maksud dari bikamalil af'al au bi iradati zalik ya. Bahwa kehendak Allah itu sempurna. Sehingga mu'allif mengatakan u'allifu mutabarrikan au musta'inan. U'allifu, aku mentaklif, maksud mentaklif di sini aku menulis kitab ini mutabarrikan ya. Ngalap berkah gitu. Mutabarrikan itu ngalap berkah. Ngalap berkah tahu ya, mengharap berkah gitu ya. Au musta'inan dan atau ya memohon pertolongan. Memohon pertolongan dengan apa ya? Tadi dengan asma Allah. Boleh enggak tabarruk atau tawasul dengan asma Allah? Boleh. Ya. Tawasul, tabarruk dengan asma Allah boleh. Karena Allah perintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah perintahkan itu. Bahwa Allah itu memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang maha bagus gitu ya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian biha dengan asma-asma ini. Nah, beliau pun mu'allim seperti itu. Menulis kitab ini ya dengan menulis bismillah itu dalam rangka ya menjadikannya sebagai tawasul, tabarruk dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fassara bidzalika Syekhuna Ahmad ad-Dimyati fi hasiyatihi ala usulil fiqh. Nah, beliau pun kemudian menjelaskan bahwa penjelasan yang di atas itu maksudnya penjelasan lafaz Allah ini ya. Penjelasan ini beliau ambil dari tafsiran yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Dimyati fi hasiyatihi ala usulil fiqh ya. Ini kejujuran ilmiah harus seperti ini ya. Kalau nulis kitab ya ulama-ulama dulu udah ngasih contoh harus jujur. Kalau kita nukil itu kan dari ucapan siapa ya harus disampaikan gitu kan. Jangan kita itu ngutip gitu kan tapi nggak mau nyebutin yang orang yang asli gitu kan. Seolah-olah pengen dia yang dianggap yang nulis gitu kan. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa itu adalah tafsirannya fassara bidzalik telah mentafsirkan fassara itu. Bidzalika dengan itu dengan penjelasan barusan ya ismun min asma'iz dzatil a'la. Syekhuna ya syekh kami, guru kami Ahmad ad-Dimyati Ahmad Dimyati ya. Fi hasiyatihi dalam kitab hasiyahnya ala usulil fikhi ya. Dalam kitab hasiyah ala usulil fikhi. Tapi masih kurang? Apa mau ditambah lagi? Terbaris lagi ya. Sampai kalimat fil mushafi. Ibtada'a. Apa arti ibtada'a? Memulai ya. Dari kalimat bada'a yabda'u. Kalau ibtada'a itu berarti dia memulai. Si pelakunya yang memulai. Ibtada'al musannifu. Telah memulai al-musannifu, ya musannif, penulis kitab ini. Kitabahu, ya, memulai tulisannya, kitab itu, memulai kitabnya,
bil basmalati, dengan menulis basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan, hal nama gitu, halnya. Maksud iktidaan itu ya memulai dengan bismillah itu adalah sebagai bukti iktida. Iktida itu mencontoh, ya, mencontoh, menjadikan qudwah. Mencontoh apa? Bil kitabil azizi, mencontoh kitab yang aziz, maksudnya Al-Quran, ya. Mencontoh Al-Quran. Fibtidaihi biha, dalam memulainya biha dengan basmalah, karena Al-Quran juga diawali dengan basmalah. Tapi disebutkan di sini aye itu maksudnya, ya aye itu artinya ya maksudnya gitu. Maksudnya, tegasnya kalau bahasa Sundanya. Maknanya maksudnya. Fi lauhil mahfuz. Ya, maksud Al-Qur'an yang diawali dengan bismillah itu adalah Al-Qur'an yang ada di lauh mahfuz, ya. Atau Al-Qur'an yang ada sekarang setelah dikumpulkan dan setelah dikodifikasi dan dalam bentuk mushaf. Dalam bentuk mushaf. Makanya disebutkan au ba'da jam'ihi, atau setelah pengumpulan, ya, setelah Al-Qur'an itu dikumpulkan, wa tartibihi, dan disusun fil mushafi, dalam bentuk mushaf. Kan kalau sebelum dikumpulkan mah pas di dunia itu ya, kan itu masih berceceran. Masih berceceran. Tetapi ketika di lauh mahfuz, ya di lauh mahfuz jelas tersusun. Kenapa? Karena kan dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah aja, ke langit dunia saja gitu kan, itu turunnya kan sekaligus, jumlatan wahidah kan. Quran itu turun sekaligus, blok gitu kan, sekaligus. Baru nanti dari langit pertama ya ke Rasulullah, ya ke dunia, itu turunnya ya bukan berceceran ya, nyicil, ya nyicil. Dan tidak berurutan. Kenapa tidak berurutan? Ya karena tadi disesuaikan dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Makanya ada asbabun nuzul dan lain-lain gitu kan. Itu. Tetapi ya di lauh mahfuznya Al-Qur'an bentuknya sudah. Makanya terus Al-Qur'an yang saat ini dikumpulkan, sedangkan kan turunnya itu tidak tertib ya. Karena turunnya Al-Quran itu ya ketika dicicil ya sampai ke Rasulullah itu kan disesuaikan dengan asbab-asbab yang terjadi. Nah, kemudian setelah dikumpulkan kok bisa jadi tartib ya. Kemudian Al-Fatihah jadi di awal, padahal yang awal turun adalah surat Al-Alaq. Siapa yang mentartibkan? Nah, di situ yang mentartibkan ya Rasulullah. Ada perintahnya. Bahkan setiap surat pun ya, setiap surat itu kan ketika turun itu kan bisa jadi nih hari ini turun Al-Baqarah ayat sekian, besok turun surat yang lain. Kok tidak tercampur-campur antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran dengan surat yang lain? Karena setiap turun itu memang malaikat Jibril pun sudah memerintahkan. Misalkan turun Al-Baqarah, jadi malaikat Jibril sudah merintahin Rasulullah, letakkan ayat ini di ayat yang misalkan beberapa hari sebelumnya. Nanti turun surat yang berbeda, letakkan ayat ini dengan yang itu. Jadi sudah ada arahannya. Jadi bukan hasil ijtihad ya. Kalau mentertibkan satu surat itu udah dari sananya. Adapun kalau nama-nama surat ya, sebagian dari sana, sebagian juga ada yang hasil ijtihad. Tapi kebanyakan nama-nama surat juga itu tauqifi ya. Tauqifi itu ya memang udah dari Rasulullah. Ya, seperti halnya misalkan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kan dalam beberapa hadis sering itu Rasulullah menyebutkan nama-nama itu kan. Ketika misalkan Rasulullah ketika sholat baca surat ini, surat itu namanya ya ada Rasulullah yang menamai.
Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai situ? Kita berhenti di kalimat wa tartibihi fil mushafi. Ya. Ini kodifikasi Al-Qur'an ya. Pembahasannya luas juga ya. Kadang kita bahas mushaf juga luas ya. Mushaf itu yang gimana? Yang di Android mushaf bukan? Nah, yang di Android itu kan. Yang di HP. HP kan suka kita bawa kan? Masa ditaruh di luar hilang nanti. Dulu sempat banyak yang nanya itu Al-Quran Android gimana? Itu kan HP-nya dibawa ke kamar mandi kan, dibawa kencing, dibawa ke tempat najis. Ya, itu kan aplikasi. Ya. Aplikasi itu kan muncul ketika memang kita buka. Nggak dibuka ya nggak muncul. Terus dikiaskannya itu ya sama dengan ente punya hafalan gitu. Hafal 1 juz, 2 juz itu kan dibawa itu kan. Berarti orang yang hafid nggak boleh masuk WC ya. Kan ada Al-Qur'annya gitu. Cepat dulu. Kan boleh-boleh saja itu kan. Yang nggak boleh itu ya orang yang hafal itu kan masuk WC kemudian hafalannya ditasmikan gitu ya. Nggak boleh itu. Selama nggak ditasmikan nggak apa-apa. Baik, wallahu alam. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah dan kafaratil majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.